Selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja yang akan dilakukan dalam sales support. Yang pertama itu adalah support buying decision. Di dalam support buying decision itu, kita itu mengurangi kecemasan dalam pembelian. Lalu kita melakukan follow up melalui telepon. Lalu kita bisa mendapatkan umpan balik atau yang biasa kita sebut dengan feedback. Nah, yang kedua itu kita manage the implementation, di mana kita pertama itu membantu proses persetujuan antara kita si penjual dengan si pembeli kita. Lalu kita memperkenalkan sumber daya bantuan-bantuan yang bisa dilakukan oleh pembeli. Kita juga dapat melakukan pemantauan dan melapor kemajuan dalam proses pembelian tersebut. Yang ketiga itu adalah deal with dissatisfaction, di mana deal with dissatisfaction itu kita berempati kepada pembeli-pembeli kita. Lalu kita juga menanggapi masalah menggunakan handling teknik seperti yang sudah diterangkan oleh rekan saya sebelumnya. Ada juga kita mengantisipasi kekhawatiran dan ekspektasi pembeli yang berlebihan, karena ekspektasi yang berlebihan dan kekhawatiran ini dapat mengganggu proses dari pengambilan keputusan dari pembelian itu. Lalu kita juga mempertegas keuntungan dan manfaat yang didapat oleh pembeli agar pembeli itu semakin yakin agar dia membeli pada perusahaan kita. Lalu yang keempat itu adalah enhance the relationship, di mana yang pertama itu kita menjadi sumber daya untuk info bantuan-bantuan dan ide-ide yang dapat kita bagikan kepada para pembeli kita. Lalu juga kita harus siap sedia dalam membantu setiap masalah yang ada untuk para pembeli kita. Lalu kita mengatur komunikasi pribadi secara berkelanjutan kepada pembeli-pembeli kita. Jangan sampai kita tuh setelah pembeli membeli udah kita biarin begitu aja. Lalu kita juga menjaga kualitas produk atau jasa yang kita perjualbelikan. Jangan hanya kualitas dari jasanya aja atau produknya aja yang kita maintain, tapi dua-duanya harus kita perhatikan agar pembeli itu melihat bahwa produk dan jasa yang jasa kita berikan itu benar-benar memberikan kualitas. Ada beberapa hal-hal yang konsumer itu tidak sukai dari kita sebagai penjual. Yang pertama adalah kita tuh menjual barang secara konstan. Lalu yang kedua itu kita mengabaikan masalah dari pelanggan. Padahal saat pembeli itu membeli barang dari kita, itu masalah akan terus ada. Nah, kita nggak boleh mengabaikan masalah-masalah itu. Terus juga kita terlalu banyak bicara, nah itu nggak baik. Apalagi kita terlalu banyak bicara yang melebih-lebihkan dari perusahaan kita. Terus tidak ada kata terima kasih. Ini adalah hal yang cukup fatal menurut saya. Karena terima kasih, dengan kita menyebutkan terima kasih itu, berarti kita tuh dapat menghargai customer kita itu. Lalu kita terlalu melebih-lebihkan sesuatu. Nah, di sini kita terlalu melebih-lebihkan dari pendapatan ataupun perusahaan kita ataupun jasa kita, itu nggak baik. Karena kalau nanti terjadi, kalau customer berpikir sebaliknya, itu akan menjatuhkan dari produk kita tersebut.